Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Firdausi dari Universitas Juanda Bogor, asal daerah Bogor. Alhamdulillah saya keterima di Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini ditugaskan membuat video tentang sejarah Kota Bogor, yaitu Kebun Raya Bogor dan Museum Zoologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ibu dan kak mentor. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dari Universitas Juanda Bogor, asal daerah Kota Bogor. Saya di sini ada kegiatan membuat tugas video dari tugas modul Nusantara yang saya diterima program pertukaran mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sejarah Kebun Raya Bogor dan Museum Zoologi. Terima kasih. Ya, di sini saya ingin menjelaskan Museum Zoologi Bogor adalah museum yang terletak di Bogor, memiliki koleksi yang berkaitan dengan dunia satwa, seperti berbagai spesimen yang diawetkan maupun fosil hewan. Museum ini terbagi menjadi dua, salah satunya dibuka setiap hari untuk umum, yang berisi ruang pameran terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 9, Kota Bogor. Museum yang satu lagi berfungsi sebagai tempat koleksi dan hanya dibuka untuk umum. Ya, baik, di sini ada Museum Zoologi. Ada berbagai macam. Bisa dilihat ya, teman-teman. Terdapat Museum Zoologi di dalam Kebun Raya Bogor. Nah, di sini terdapat dana ruangan pameran Museum Zoologi Bogor. Oke, baik teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke ruang Museum Zoologinya. Ada berbagai macam kerangka-kerangka seperti kerangka badak Sumatera. Terus di sini juga ada kerangka harimau Sumatera. Ada juga kerangka anoa. Dan terakhir ada tapir, kerangka tapir. Di sini juga banyak kerangka-kerangka dari berbagai macam jenis burung.
sini burung pegunungan. Burung-burung ini merupakan sebagian dari jenis-jenis burung yang hidup di pegunungan. Yang kedua, burung di pegunungan bisa dilihat burung kerabat kutilang. Kutilang dan kerabatnya, kutilang dikenal sebagai burung penyanyi. Begitu pula jenis-jenis lain yang sekerabat. Jenis-jenis ini termasuk dalam suku Pisnonotidae. Nah, ini kawan, burung cendrawasih. Sudah banyak dikenal di seluruh Indonesia. Di wilayah Indonesia terdapat 30 jenis burung cendrawasih dan 9 jenis burung pondok. Sebagian besar hidup di hutan-hutan Papua dan pulau sekitarnya. Di antaranya 2 jenis cendrawasih didapati di Halmahera, Obi, dan Bacan. Nah, ini ada burung kuau. Burung yang menyerupai merek ini termasuk suku Passinandidae bersama-sama dengan ayam. Hidupnya di hutan, biasanya berpasangan. Yang jantan memilih dan membuat arena khusus untuk menari. Nah, dan masih banyak lagi burung-burungnya. Kasuari. Ya baik. Di sini ada berikutnya rangka binatang. Bisa dilihat. Dan masih banyak di sini kerangka-kerangka binatangnya.
terdapat pimpinan Museum Zoologi Bogor tahun 1894 sampai sekarang. Di sini yang pertama ada Dr. J.C. Koningsberger tahun 1894 sampai 1918. Dan yang kedua ada Dr. K.W. Damerman tahun 1919 sampai 1939. Dan yang ketiga ada Dr. D.M.A. Lifting tahun 1939 sampai 1954. Yang keempat ada A.M.R. Wagner tahun 1955 sampai 1960. Yang kelima ada Dr. Sampurno Kadarsan tahun 1960 sampai 1962, 1964 sampai 1968, 1971 sampai 1977. Yang kelima ada Dr. Soekarja Somadikarta tahun 1962 sampai 1964, 1968 sampai 1971. Selanjutnya ada Dr. Sunartono Adi Sumarto tahun 1977 sampai 1986. Dan selanjutnya lagi ada Dr. Andes Muhammad Amir tahun 1986 sampai 1997. Selanjutnya Dr. Siti Nuramaliyati Prijono tahun 1997 sampai 2004. Dan selanjutnya ada Dr. Mulyadi tahun 2004 sampai 2007. Dan selanjutnya ada A. Jauhar Arif M.Sc tahun 2008 sampai 2011. Dan yang terakhir ada Prof. Dr. Rosichan Ubaidillah M.Phil tahun 2011 sampai 2015. Di sini terdapat gedung Museum Zoologi Bogor dari masa ke masa. Bahkan ada peresmian gedung Museum Zoologi Bogor setelah kebakaran tahun 1954 oleh Bapak Wakil Presiden Dr. Muhammad Atta. Di sini kita udah sampai di monumen sejarah, yaitu Kebun Raya Bogor. Di sini ada berbagai macam-macam tanaman-tanaman. Ya, di sini terdapat tanaman lansium yang berasal dari Kalimantan. Bisa dilihat. Ya, selanjutnya di sini ada tanaman Dimmocarpus longan lor subs longan parlongan yang berasal dari Sumatera. Bisa dilihat. Saya ingin menjelaskan sejarah tentang Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari Samida, hutan buatan atau tanaman buatan, yang setidaknya telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi 1474 sampai 1513 Masehi dari Kerajaan Sunda, sebagaimana tertulis dalam prasasti Batu Tulis. Hutan buatan itu ditujukan untuk keperluan menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat memelihara benih-benih kayu yang langka. Di samping Samida itu,
dibuat pula samida yang serupa di perbatasan Cianjur dengan Bogor, hutan Ciung Wanara. Hutan ini kemudian dibiarkan setelah kerajaan Sunda takluk dari Kesultanan Banten hingga Gubernur Jenderal van der Capellen membangun rumah peristirahatan di salah satu sudutnya pada pertengahan abad ke-18. Pada awalnya 1800-an, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang mendiami Istana Bogor dan memiliki minat besar dalam botani ketertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Dengan bantuan para ahli botani weekend yang ikut membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman istana menjadi tanaman bergaya Inggris klasik. Ini saya akan menjelaskan salah satu tanaman yang bernama dengan polong-polongan atau legume family atau leguminos. Di sini Leguminosae itu merupakan suku terbesar dan bernilai ekonomis yang menghasilkan kayu dan bahan pangan keluarga tumbuhan. Ini juga dapat berfungsi sebagai tanaman hias, bunga ratu atau bunga selendang, bahkan dikenal juga dengan keluarga kacang-kacangan atau polong-polongan. Salah satu keistimewaan dari polong-polongan ini adalah dapat mengikat nitrogen bebas dari udara dengan bantuan bakteri bintil akar dari genus dan Braizobium sehingga dapat menyuburkan tanah. Dan di sini juga ada terdapat tanaman yaitu bunga lampion. Tanaman ini disebut sebagai bunga lampion karena memiliki bunga warna merah terang dan menggantung seperti lampion. Nama lain dari pohon ini adalah mawar dari Venezuela. Karena berasal dari Venezuela, pohon ini biasanya ditanam sebagai tanaman hias di halaman rumah. Lihat. Dan yang terakhir yang saya tahu, yang saya dapat dari kebun raya Bogor ini, terdapat tanaman kayu raja dari Asia. Kompasia ini merupakan salah satu tumbuhan dari keluarga yang tersebut yaitu Leguminosae. Dari pohon ini banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Tumbuhan yang biasa disebut dengan tualang atau manggaris ini mempunyai ketinggian lebih dari 80 meter dan merupakan pohon tertinggi di Asia Tenggara. Akar dinding pohon ini sangat besar sehingga mampu menopang tubuhnya yang besar dan tinggi. Selain itu, akarnya menyebar di atas permukaan tanah. Hal ini karena sebagian besar nutrisi yang dekat di permukaan lebih efektif diserap daripada yang terdapat di dalam tanah tersebut. Pohon ini ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1914. Sekian dari saya yang saya dapat dari Kebun Raya beserta sejarahnya, dan saya sudah meng-shoot juga museum zoologi yang saya tahu di daerah Kota Bogor ini, salah satunya destinasi Kebun Raya Bogor dan museum zoologi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan partner saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.